kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin kita bersama, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dan selalu mendapatkan syafaatnya. Jemaah sekalian yang dihormati, mari kita awali kajian di malam Senin ini dengan urut Quran Surah Al-Fatihah. Al-Hadidiyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon doanya Fatihah Semati, yang mana doa ini kita peruntukkan untuk khusus kakak kami yaitu Muhammad Warsono, yang mana saat ini beliau sedang sakit. Mudah-mudahan dengan asbab doa jamaah sekalian, para ustaz, para kiai, Allah angkat semua penyakit kami dan berikan kesehatan yang lebih baik. Al-Hadidiyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususun ila ruhi wa jasadi Mas Warsono. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat sebelumnya kami aturkan pada para haji Rofiq Al-Musaddad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syaikhul Ma'ruf rahimahullah ta'ala, ya rabbal alamin, wa nafa'ana bi'ulumihi wa karamatihi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah kepada Syekhina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa sahbihi wa ahli baitihi. Summa ila adati jamin ashabi Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum bi barakatihim anhum. Al-Fatihah.
Sumailah hadrati Nabiullah Idris Nabiullah Ilyas alaihi wassalam, Jamil Anbiya wal Mursalin khususan Abina Nabiullah Adam alaihi salam, wa ummina Hawa wal malaikatil muqarrabin, Sayyidina malaikat Jibril wa Mikail Israfil Israil, malaikat jasmani rohani, malaikat istiqomah, malaikat rahmat, malaikat jabani, malaikat rahmatullah, malaikat rahmatul arus, jamil malaikat samai wal ar kulluhum bi barakatihim anhumul Fatihah. Wailah hadrati khususon juga saya minta Fatihah khusus untuk guru-guru kita semuanya yang dulu pernah mengajarkan kita alif-alifan, ngajarin Quran, Amma. Semoga guru-guru kita yang masih ada ataupun sudah meninggal dunia semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam rahmatnya Allah. Begitu juga orang tua kita masing-masing, mertua masing-masing, kakek, nenek, keluarga masing-masing yang ada ataupun yang sudah tiada, semoga semuanya berada dalam ampunan dosa dari Allah. Al-Fatihah. Buat kita semuanya yang hadir di tempat ini, semoga kita, anak, istri, dan seluruh keluarga kita semoga semuanya tetap berikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, tambahkan mustajab doanya. Kalau ada keluarga, saudara, dan warga kita yang ada di sini dalam kondisi sakit, lewat barokah, masya Allah, Allah cabut penyakitnya, Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya semuanya. Al-Fatihah. Anda yang hadir di tempat ini, yang punya urusan sulit semoga dimudahkan oleh Allah, yang usaha semoga dilancarkan usahanya, keluarganya yang sakit-sakit Allah berikan sembuhnya. Al-Fatihah. Hadratul Mukarram yang terhormat Ketua DKM serta seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Rahman yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Begitu juga pimpinan kita Bapak RW, Bapak RT, semuanya semoga Allah berikan selalu kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Wabil khusus seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini dalam rangka istiqomah bulanan. Dan mohon maaf, pada saat ini suara saya masih belum normal karena memang beberapa hari yang lalu saya sempat ngedrop hampir 1,5 bulan, dan alhamdulillah berkat doa seluruh jamaah, alhamdulillah pada malam ini Allah takdirkan hadir
mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah buat kita semuanya. Kalau ada yang sakit-sakit, Allah berikan sembuh dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, baru beberapa hari saja kita di Indonesia ini pergantian tahun. Dari tahun 2020 sampai kepada tahun 2021. Bukan tahun baru, tapi pergantian tahun. Masehi bukan tahun baru kita. Tahun baru kita adalah bulan Muharram. Jadi pergantian tahun. Lalu bagaimana Allah menyikapi di dalam pergantian tahun itu? Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam surah Al-Hasr, Anda boleh buka Al-Quran. Allah saking cintanya dan sayangnya kepada kita orang yang iman, setiap pergantian tahun Allah selalu pesan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Karena memang hidup itu taruhannya cuma iman. Iman yang harus kita taruhkan, yang kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya lulus sampai meninggal dunia, berarti ada harapan untuk bahagia di akhirat. Tapi kalau imannya gagal menghadap Allah, maka semuanya akan gagal. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya pertahankan. Allah selalu pesan kepada kita setiap tahun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Setiap tahun pergantian tahun, yang pertama Allah pesankan kepada kita, ittaqullah. Apa itu? Tingkatkan kualitas takwa. Tingkatkan kualitas takwa. Apa itu takwa? Menurut ulama Syafi'iyah, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Berusaha melangkah hidup ini, laksanakan semua perintah Allah dan jauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Artinya apa? Setiap pergantian tahun ibadah tingkatkan. Kalau yang tadinya sholat agak malas-malasan, ayo pergantian tahun ini tingkatkan kualitas sholat kita. Jangan sampai kita lengah, karena hidup ini hanya sekali. Hanya sekali. Hidup di dunia hanya sekali. Kalau kita sudah meninggal dunia, naudzubillah, kita akan bertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan waktu di dunia. Oleh karenanya, alhamdulillah, pada malam hari ini saya dan Anda semuanya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, satu nikmat yang luar biasa bisa berjamaah di masjid ini. Kenapa? Berjamaah itu luar biasa, Bapak Saudara. Anda sholat berjamaah hatta enggak bisa apa-apa, wallahi demi Allah, Anda tetap dapat 27 nilai rakaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 27 derajat dari Allah. Hatta nggak bisa apa-apa. Pak, saya orang bodoh, Pak. Biarin, yang penting berjamaah. Pak, saya nggak bisa Fatihah, Pak. Nggak ada masalah. Yang penting berjamaah. Ikutin imam. Betul? Jangan sudah bodoh, sholat di rumah. Nggak bisa apa-apa, sholat di rumah. Sholat sehebat apapun kalau tanpa ada jamaah, hanya sendiri, derajat dan nilainya cuma satu. Iya, kalau bacanya bagus, kalau bacanya salah,
bagaimana kita akan dapat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut ulama asy-syar'iyyah. Tetapi menurut ulama yang bernama Al-Qusairi, Imam Qusairi berfatwa takwa itu ada 4 syarat. Apa itu? Yang pertama, tawadhu. Orang yang takwa punya sifat tadarruk, artinya rendah diri. Apa itu rendah diri? Rendah diri itu adalah khurujun nafsi ala nafsi. Kita berusaha setiap saat demi meningkatkan takwa kita kepada Allah, keluarkan sifat aku dari diri kita sendiri. Kenapa demikian? Sebab sifat aku ini adalah sifat yang paling bahaya. Apa-apa aku, apa-apa aku, apa-apa aku. Orang yang takwa semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan gagalnya dalam urusan semuanya karena lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang serang di hati kita. Tatkala kita dipuji oleh orang lain, tetangga kita, saudara kita, sandarkan kepada Allah. Jangan merasa bangga dengan hati kita. Kenapa? Orang kalau sudah punya sifat aku yang lengkap di dalam dirinya, ini sangat luar biasa. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, kita kembali kepada masa lalu. Iblis adalah makhluk yang luar biasa. Al-Quran dia apa? Ribuan hadis dia apa? Bahkan iblis itu bisa ngintip takdir. Takdir kita untuk hari ini, hari esok bisa diintip oleh iblis. Sehingga ditempatkan oleh Allah iblis itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya iblis. Tapi kenapa kok iblis itu diusir oleh Allah dari surga? Karena lantaran punya penyakit aku tadi, merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam alaihi salam. Anda lihat dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minadh dhalimin. Bahwa iblis itu adalah makhluk yang paling luar biasa, tetapi penyakitnya satu yang tidak bisa dihilangkan, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini sifat yang dititip oleh Allah yang pertama. Jadilah tingkatkan orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Khurujun nafsi ala nafsi, keluarkan sifat aku dari diri kita masing-masing. Awas, hati-hati. Orang kalau udah punya sifat aku mudah tersinggung. Teman bicara tersinggung. Mudah tersinggung orang yang punya sifat aku. Tapi orang kalau sifat aku yang ditiadakan, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suksesnya kembali kepada Allah, gagalnya pun kembali kepada Allah. Oleh karenanya kita selalu diajarkan setiap ada musibah gunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya saya semuanya asalnya dari Allah dan kembali pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pesan dari Allah buat kita orang yang beriman setiap pergantian tahun, ittaqullah. Tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup ini kita berjuang. Jangan sampai punya sifat aku yang serang di dalam diri kita. Yang kedua, orang yang takwa itu punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Sukutul qalbi indal ma'rufati wa ridha bi qismatillah. Qanaah itu hati selalu tenang. Apapun yang terjadi dalam hidup tenang saja. Artinya siap menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, termasuk bapak-bapak malam hari ini bisa hadir di masjid ini bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuasa Allah. Kalau Anda tidak ditakdirkan oleh Allah untuk duduk di masjid seperti ini, wallahi demi Allah, jangan pun yang jauh dari masjid, tetangga masjid pun belum tentu bisa duduk seperti ini. Ini artinya kita bisa hadir, kita bisa kumpul seperti ini karena lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang punya sifat qanaah selalu tenang hidupnya. Bagaimana enggak tenang? Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Dia sehat, tenang. Dia sakit juga tenang. Dia ada, tenang. Dia enggak ada juga tenang. Sebab semuanya di mata hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang yang takwa, selalu berada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang sangat saya cintai, orang yang takwa yang kedua tadi punya sifat qanaah, sukutul qalbi 'indal ma'rufati, yaitu hati selalu tenang tatkala ada ataupun tiada. Adanya tenang, enggak adanya juga enggak adanya tenang. Kali kalau kita kayak Rasulullah belum bisa. Kalau Rasulullah itu tatkala ada beliau enggak betah. Beliau ada uang itu enggak betah. Tapi tatkala enggak ada uang, beliau itu orang yang paling tenang hati. Suatu hari pernah terjadi sholat subuh, beliau mimpin imamnya. Selesai sholat subuh, enggak biasanya beliau selesai assalamualaikum langsung pulang. Sehingga para sahabat Abu Bakar, Umar kaget. Ini kok enggak biasanya Rasulullah ini selesai imamin langsung pulang, enggak mimpin wiridan. Enggak wiridan lagi, langsung pulang. Langsung pulang beliau. Enggak lama kemudian balik lagi. Setelah balik lagi duduk beliau sila dengan rapi, ditanya para sahabat, ya Rasul, mohon maaf, kenapa tadi penjenengan kok pulang, enggak mimpin wiridan dan doa? Rasulullah tersenyum. Mohon maaf, kata Rasul, saya selesai assalamualaikum sholat subuh, saya ingat di atas sejadah itu ada uang dua dirham yang belum saya sedekahkan. Sekarang alhamdulillah aman sudah. Uangnya sudah saya sedekahkan, saya sudah nggak punya apa-apa. Alhamdulillah aman, tenang. Ayo kita wiridan dan doa. Tuh sifat Rasul. Makanya satu-satunya manusia di dunia ini yang nggak pernah nyimpen duit Rasulullah. Ada nggak jamaah di sini, Pak? Nggak pernah nyimpen duit? Hah? Rasulullah kalau ada duitnya betul. Hari ini ada, hari ini selesai habis. Hari ini ada, hari ini juga disedekahkan. Itu Rasulullah. Kata Rasul, sekarang udah saya sedekahkan, tenang sudah. Ayo kita wiridan. Itu jiwa Rasul. Jiwa Rasulullah. Makanya kalau Rasulullah bilang ngajarin kepada kita, ayo kita bersedekah, beliaulah orang yang pertama kali melakukan sedekah itu. Barangkali kita belum bisa begitu, betul enggak? Atau paling kita qanaah dah. Tatkala enggak ada usaha kita bangkrut, qanaah. Apa itu? Tenang. Enggak gerabak-gerubuk. Enggak gerabak-gerubuk. Makanya dulu tatkala saya nyantri, saya seringkali menghadiri pengurusan jenazah. Itu waktu jadi santri dulu. Setiap saya menghadiri pengurusan jenazah, Pak Amir itu selalu baca doa. Ya, selalu baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi
wa dukhuli jannati. Karena sering hadir sampai apa ayat itu dari kecil. Dari saya santri muncul pikiran saya, ini kok Pak Amil setiap ngurus jenazah selalu baca ayat itu. Apa sih maksudnya? Akhirnya saya memberanikan diri, selesai pengurusan jenazah, saya tanya ke Pak Amil. Pak Amil, kenapa? Mohon maaf saya bilang. Kok setiap ngurus jenazah, Pak Amil selalu baca ayat, ya ayat Tuhan mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah sampai selesai. Maksudnya apa Pak Amil? Saya memberanikan diri. Pak Amil menjawab spontan. Begini deh, kenapa? Biar mayat itu tenang. Kok dibacakan ayat itu mayatnya supaya tenang. Muncul pikiran saya, perasaan saya dari berkali-kali menghadiri pengurusan jenazah, nggak ada mayat yang gerabah-gerubuk. Semuanya mayat itu tenang, betul nggak? Betul nggak? Dimandiin tenang, dikafani tenang. Ada nggak mayat yang gerabah-gerubuk? Ada nggak? Nah, berarti ayat ini bukan buat yang meninggal. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ayat ini bukan buat orang yang sudah meninggal. Buat siapa? Buat kita yang masih hidup. Kenapa? Sebab yang sering gerabah-gerubuk kita. Ayo, kita yang hadirin suka gerabah-gerubuk nggak? Suka gerabah-gerubuk nggak? Ada corona, gerabah-gerubuk. Kedengeran tetangga kena corona, mulai ada was-was. Betul? Betul? Itu manusiawi wajar. Yang punya setoran mobil, belum setoran, gerabah-gerubuk. Istri laporan, nggak punya beras, gerabah-gerubuk. Anak sekolah belum bayaran, gerabah-gerubuk. Nah, kalau ini ayat, berarti ayat buat kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana jiwa kita supaya tenang? Dihantam musibah tetap tenang, dihantam musibah tetap tenang, dihantam penyakit tetap tenang, dihantam kebangkrutan tetap tenang, dihantam dengan ujian sekecil apapun, seberat apapun supaya tetap tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kata Allah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dengan apa? Dengan ridho sehingga kamu diridhoi. Bagaimana cara kembalinya? Bahwa apapun yang terjadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Betul? 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 Semua apa yang terjadi ini semuanya adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kembali kepada Allah, insya Allah akan tenang adanya. Percaya? 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 Tapi kalau nggak dikembalikan kepada Allah, wallahi demi Allah, sampai kapanpun Anda tidak akan menemukan ketenangan. Jadi kalau pengen tenang kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Kalau kamu ridho menghadapi masalah, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Cuman kadang-kadang orang salah paham Bapak Saudara. Pengen cari ridho Allah, berbagai macam dia usaha. Ada yang pengen cari ridho Allah tanpa di gunung-gunung, betul? Ada yang mencari ridho Allah tirakat sampai berhari-hari nggak makan nggak minum. Mencari ridho Allah sampai wiridan pasca apa muslimah putus. Mencari ridho Allah malam nggak pernah tidur. Ingin mencari ridhonya Allah, banyakin puasa. Nggak ada masalah selama agama tidak melarang. Cuman yang jelas saya kasih tahu, kalau Anda ingin mencari ridho Allah, carilah ridho Allah itu di dalam ridhonya Anda. Selama Anda ridho menghadapi kehidupan,
enak atau tidaknya Anda ridho, wallahi demi Allah, Allah akan ridho kepada kita. Tapi selama Anda tidak ridho, apapun yang terjadi, maka selama itu pula Allah tidak ridho kepada kita. Nah, termasuk malam ini dengan gini. Kalau kita ridho, Allah akan ridho kepada kita. Betul? Betul? Tapi kalau Anda tidak ridho, cuma jasadnya doang nongkrong di masjid, duduk di dalam masjid, tapi jiwa dan rasanya ngedumel. Dengan jelas manusia, mana ada urusannya masalah uang kalau banget ini. Ngedumel gak ridho, maka walaupun ada di pengajian, maka karena Anda tidak ridho, Allah pun tidak akan ridho. Jadi mencari ridho Allah itu bergantung kepada ridho kita sendiri. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau pengen tenang dalam menghadapi kehidupan, sesulit apapun, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan. Apanya yang dikembalikan? Semua permasalahanmu kembalikan kepada Allah. Dengan apa? Dengan hati yang ridho, sehingga Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka Allah bilang, "Fadkhuli fi ibadi." Maka masuklah kalian semua ke dalam kelompok hamba-hamba. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, orang legitimasinya kalau sudah diakui sebagai hambanya Allah, berarti orang ini selamat. Maaf, kita kan nyebut hamba ngaku sendiri. Betul enggak? Betul enggak? Siapa kamu? Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kata kita, Allah belum tentu ngakui kita sebagai hamba. Yang diakui oleh Allah sebagai hamba mutlak hanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Lihat dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi Rasulullah itu adalah hamba Allah mutlak, Allah akui. Kalau kita kebanyakan cuma ngaku, ya Allah ini hambamu. Kata siapa? Kata saya. Tapi mudah-mudahan Allah ngakui kita sebagai hambanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau sudah begitu, kalau terjadi hambanya, pada boleh kaiban masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hamba. Kalau sudah masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadah boleh jannati, dan silakan kalian masuk ke dalam surga yang telah kusediakan. Mau surga yang mana? Disediakan oleh Allah 8 macam surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Itu orang harus sudah jadi hambanya Allah. Apa syaratnya orang untuk menjadi hambanya Allah? Orang yang selalu kembali, apapun masalahnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpelnya bahwa qanaah itu kembali kepada Allah. Selama kita kembali kepada Allah, selama itu pula kita akan tenang. Tapi kalau kita tidak kembali kepada Allah, selama itu pula kita akan dapat rujuk. Betul? Nah, waridho biqismatillah. Qanaah yang kedua, pemahamannya ridho dengan apa yang sudah menjadi bagian kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang waro itu orang yang takwa itu punya sifat waro. Apa itu waro? Orang yang apik, jangan pun yang haram, yang makruh pun dia hati-hati sekali. Orang yang waro ini menurut ulama syariah, tapi menurut ulama hakikat, waro itu tarku zikri maksiat. Saking hati-hatinya dalam hidup, dia nggak pernah lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diajarkan sholat, diperintah sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya supaya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimi sholat ala zikri,
dirikan oleh musola. Untuk apa sholat itu? Zikir, supaya ingat selalu kepada Allah. Itu tujuan sholat. Tujuan sholat supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di sini artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, orang yang bertakwa punya keyakinan yang mandiri. Artinya dia punya keyakinan betul bahwa hidupnya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, banyak orang hidup di dunia ini yang kehilangan Allah. Di saat dia ada, dia masih bersama dengan Allah. Tapi tatkala sudah tiada semuanya, kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking bingungnya. Makanya butuh kita pengajian seperti ini supaya kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi pesan yang pertama, ittaqullah, tingkatkan kualitas takwa kepada Allah. Kemudian setiap pergantian tahun yang pergantian tahun, pesan Allah yang kedua, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Apa itu? Lihatlah dirimu, masa lalumu bagaimana. Sudahkah kita menjadi orang yang baik? Sudahkah kita menjadi orang yang dermawan? Sudahkah kita menjadi orang yang soleh? Jadi perbanyak adakan evaluasi diri. Adakan evaluasi diri. Jangan orang lain yang kita lihat, tapi diri kita masing-masing. Agama itu cerminnya ke apa? Agama cerminnya. Sudahkah kita hidup sesuai dengan aturan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang harus kita introspeksi? Ada 3 poin. Yang pertama, wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Yang harus kita introspeksi yang pertama tentang ibadah kita. Sudah sejauh mana ibadah kita? Sudah berapa rakaat sholat sunnah kita? Sudah berapa rakaat yang kita tinggalkan? Ayo adakan evaluasi. Sebelumnya tidur adakan evaluasi. Sholat apa saja yang pernah kita tinggal? Adakan kodok semua itu. Jangan sampai kita punya utang sholat. Yang kedua adalah aspek pemasukan dan pengeluaran rezeki. Berapa rupiah yang kita sudah dapat di dalam hidup ini? Sudahkah kita berikan kepada haknya, kepada yatim piatu, kepada duafa? Sudahkah kita berikan untuk masjid? Sudah berapa rupiah uang kita berikan untuk kepentingan Islam? Itu adakan evaluasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek kehidupan sosial. Artinya dalam selama hidup kita, siapa saja orang yang pernah kita rugikan, siapa saja orang yang pernah kita sakiti hatinya. Nah, setiap tahun, setiap pergantian tahun adakan evaluasi seperti itu. Kalau memang sudah ingat kita orang itu yang kita rugikan, yang pernah kita sakiti, secepatnya kita akan minta maaf kepadanya. Kenapa? Sebab akal adami tidak akan menghapus dosa kita kecuali berhubungan dengan orang itu sendiri. Kalau dosa kita kepada Allah, cukup kita tobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi kalau dosa sesama, harus minta maaf kepada sesamanya. Makanya adakan aspek kehidupan sosial, adakan evaluasi. Waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Untuk apa itu semuanya? Lighad, untuk menghadapi hari depan. Apa yang maksud hari depan? Ada 2. Hari kematian. Sebab kita hidup semuanya akan mati, betul? Betul ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan mati. Setelah mati dia berada di alam kubur, kemudian dia berada di alam barzakh. Itu adalah tempat awal pertanggungjawaban kita menghadapi kehidupan yang baru. Selama hidup kita punya salah apa? Selama hidup kita bagaimana? Di alam barzakh itulah kita akan bertanggung jawab. Nah, nanti pada akhirnya
berada di alam akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan kita yang hadir semuanya pada malam hari ini semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang sangat saya cintai, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kenapa kita harus takwa setiap saat kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan selama hidup kita. Mudah-mudahan selama hidup kita ini selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya atas nama pribadi Dr. Rakib Al-Musaddad mengaturkan ribuan terima kasih Anda yang sudah ikut menghauli orang tuanya masing-masing bersama saya dengan awalnya Syabdul Qadir Jailani kemarin pada tanggal 26 November. Alhamdulillah semua orang tuanya yang dahulu semoga berada di dalam barisan Syabdul Qadir Jailani, berada dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka Allah akan hancurkan 4.000 dosa kecil maupun dosa besar. Satu kali 4.000 dosa kecil, dosa besar habis seketika itu tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa itu saya sampaikan? Karena saya sadar kita ini suka kumpul kadang-kadang suka ngomongin orang. Kumpul kadang-kadang kita mulut kita suka nyeloteh. Betul enggak? Betul enggak? Yang membuat kita dosa, kita ini banyak dosa. Banyak dosa.
Jadi dosa itu bukan hanya judi, bukan hanya mabuk, bukan. Lalainya hati kita, rasa kita kepada Allah itu pun bagian dari dosa. Nah, lewat majelis seperti ini, kecil sebesar apapun dosa kita, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi awwalina wa akhirina wa sallim wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakati amina wa umina wa bi barakati jami'i ustadina wa syekhina wa abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ikhwanina wa ahlina minal muslimin muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ruhana wa sallim jasadana wa sallim abana wa sallim ummahatana wa sallim jaddana wa sallim jaddadana wa sallim azwajana wa sallim auladana wa sallim dhurriyyatana. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnati man innaka ala kulli syai'in. Allahumma barik lana bil mauti wa bima ba'dal maut. Allahumma barik lana bil mauti wa bima ba'dal maut. Allahumma barik lana bil mauti wa bima ba'dal maut. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa ubawil amri ila Allah inna Allah basyirun bil 'ibad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ya jalali wal ikram ya arhamar rahimin irhamna ya Allah irhamna ya Rahman irhamna ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.